Ada satu sutta yang ini adalah khusus untuk yang berjubah, tapi juga baik untuk berumah tangga. Dhammadayata Sutta. Pernah dengar tak? Sutta dari Majjhima Nikaya, sutta yang ke berapa? Ketiga. Dhammadayata Sutta artinya khotbah tentang pewaris dhamma. Nah, di sini Sang Buddha memberikan nasihat kepada para siswa. Dhammadayata mi bhikkhave bhavata ma amisadayata. Wahai para biku, jadilah pewaris dhamma saya. Dhammadayata mi bhikkhave bhavata, jadilah pewaris dhamma saya. Ma amisadayata, dan jangan jadi pewaris amisa. Amisa itu materi, pewaris materi. Nah, kemudian ada satu contoh bagaimana seseorang dikatakan pewaris dhamma atau pewaris materi. Misalnya ada dua biku yang datang pada Sang Buddha dengan badan yang lemah, kelaparan. Kemudian Sang Buddha habis makan dan ada sisa. Dan Sang Buddha mengatakan, ada sisa makanan. Kalau kalian mau makan ya silakan, tapi kalau tidak, saya akan membuang makanan ini, sisa makanan ini ke tempat yang tidak ada tumbuhan atau membuangnya di air yang tidak ada makhluk di sana. Nah, kira-kira kalau terjadi seperti itu, badan kita lemah, kelaparan, terus Sang Buddha ada sisa makanan, terus kita kira-kira ngapain? Apakah kita makan atau gimana? Hah? Kalau dari saya nggak dimakan. Kalau apa? Kalau misalnya dari saya itu misalkan yang waris dhamma ya nggak akan makan itu kan. Nggak akan makan. Tapi kalau kira-kira kalau terjadi pada kita makan nggak? Mungkin akan makan. Hah? Ada definisi juga kan, saya juga dapat kritik dari kalau dianalisis dari kritik terhadap kritisisme manusia. Gimana itu? Dalam kondisi yang sangat capek, kondisi lapar, ditawarin ya mau saja. Oh gitu ya. Tetapi tentu di sini berbeda, tergantung pada pikiran juga sebenarnya. Nah, kemudian setelah mendengarkan apa yang dikata Sang Buddha, kemudian satu biku berpikir bahwa Sang Buddha sudah makan dan ada sisa. Dan kalau misalnya tidak dimakan, tidak diambil, nanti sisa makanan tersebut akan dibuang. Lantas dia berpikir bahwa Sacik mayang nak punci sama idani bagawa apa harite wa cadesati apa nake wa udake obila pesati. Nah, sekarang saya Sacik, kalau kita tidak makan, maka Sang Bhagawa akan membuangnya makanan tersebut di tempat yang tidak ada tumbuhan atau menuangkannya di air yang tidak ada makhluknya. Utangku panitang Bhagavata, bukankah ini dikatakan oleh Sang Bhagawa? Dhammadayata mi bhikkhave bhavata ma amisa dayati. Wahai para biku, jadilah pewaris dhamma untuk saya, pewaris dhamma saya, dan jangan menjadi pewaris materi. Amisanya tarangku panitang yaditang pidapato. Tetapi ini adalah salah satu bagian dari materi, yaitu apa? Pindapata, makanan. Yamnu nahang imang pindapatang abun jitwa imi nawa jika jadul bayena ewang imang ratindiwang witi nak meyanti. Jadi bagaimana kalau saya tidak makan makanan ini, hasil pindapata ini, dan saya akan menghabiskan siang dan malam ini dengan lapar dan badan lemah. Nah, tetapi orang yang kedua, biku yang kedua berbeda. Dia makan saja.
Nah, di sini Sang Buddha memuji orang yang pertama. Tetapi memang betul sebenarnya kalau itu terjadi, kalau zaman dulu kita bisa melihat beberapa kasus. Seperti misalnya Bhante Rahula. Ketika berpindah patah dengan Sang Buddha, kemudian di belakang kan berpikir, wah saya itu seperti Sang Buddha, jadi tubuh saya itu tampan seperti Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha kan melihat pikiran Rahula, terus mengatakan, untuk apa sombong dengan tubuh? Kalau tubuh ini juga sesuatu yang sebenarnya menjijikan, tidak indah. Nah, mendengar nasihat Sang Buddha sudah merasa Bhante Rahula sebagai seorang yang memang taat sekali dengan nasihat Sang Buddha, yang punya malu, langsung tidak berpindah patah. Wah, lebih baik meditasi. Dan sebenarnya ya mereka memang betul-betul praktek itu, makanan itu tidak begitu penting. Ya walaupun makanan penting dalam artian tetap mereka makan, tetapi ada kalanya mereka itu lebih mementingkan batin. Jadi walaupun seandainya harus lapar, harus lemah, kalau memang pada waktu itu memang sesuatu yang membuat dia itu untuk tidak makan. Misalnya Sang Buddha memberikan makanan, tetapi Sang Buddha mengatakan ini juga amisa. Kemudian daripada merasa malu untuk diri sendiri, sudah tidak makan, tidak apa-apa lah. Besok juga bisa makan kok, masih bisa hidup kan begitu. Atau misalnya Bhante Rahula, wah Sang Buddha sudah menasihati demikian, rasanya tidak pantas bagi saya untuk kemudian berpindah patah setelah diberi nasihat. Jadi orang-orang demikian itu, ya mereka ya tetap makan, tetapi ketika ada sesuatu yang membuatnya malu, mereka tidak makan. Bahkan seperti Bhante Sariputta, kan pernah dikatakan, dikira Bhante Sariputta itu suka dengan kue, kemudian ya kue manis, kemudian dikritik sama teman-teman kan. Sejak itu beliaunya berjanji tidak akan makan lagi kue. Jadi orang-orang demikian memang lebih mengutamakan ketenangan batin ketimbang makanan. Dan sebenarnya ya makan sekali kalau memang itu memang cukup seperti ini. Tapi jangan jadi kurus banget. Tapi cukup sebenarnya. Nah, tentu di sini yang dimaksud dengan amisa dayada, pewaris amisa itu bukan hanya sekedar makanan. Ini hanya satu contoh. Kan dikatakan amisanya tarang. Ya kan, amisanya tarang ya didang pindah patah. Ini salah satu amisa materi, tetapi tidak hanya pindah patah saja, tidak hanya makanan saja. Termasuk kalau misalnya kita sebagai biku samnera, menjadi biku samnera hanya bertujuan untuk apa? Mendapatkan jubah. Ya mungkin kalau zaman sekarang jubah seperti tidak berharga. Mungkin orang-orang tidak mau jubah juga kan. Tapi kalau zaman Sang Buddha, wah jubah itu sesuatu yang berharga sekali. Dan mereka jubah itu tidak hanya dikenakan oleh para biku bertapa, rumah tangga juga mengenakan jubah juga. Sehingga sesuatu yang berharga sekali. Atau misalnya kita menjadi samnera biku untuk supaya dapat makanan enak. Loh itu banyak juga pada zaman Sang Buddha juga banyak juga kan. Itu juga amisa, itu pewaris materi. Atau ingin supaya mendapatkan tempat tinggal yang nyaman, itu juga pewaris materi. Apalagi menjadi samnera, menjadi biku tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan popularitas, mendapatkan keterkenalan. Wah itu lebih-lebih lagi. Dan tidak hanya itu, bahkan seandainya menjadi samnera, menjadi biku, ingin supaya terlahir di alam surga, di alam dewa, itu juga termasuk amisa dayada, pewaris materi. Maka dalam suta-suta seperti misalnya Cetogila Sutta, juga Majjhima Nikaya. Nah di sana dikatakan bahwa ketika seorang biku kemudian berpikir dengan praktek sila ini, praktek tapa ini, praktek wata ini, praktek brahmacari ini, saya akan menjadi seorang dewa atau dewa tertentu, itu juga termasuk bagian dari apa? Cetogila. Cetogila itu rintangan dari batin, termasuk itu adalah sesuatu yang memalukan. Karena itu juga bagian dari amisa dayada, menjadi pewaris amisa. Tetapi kalau untuk rumah tangga ya kita kepada rumah tangga masih mengajarkan jalan untuk membawa ke surga. Tugas biku samnera kepada rumah tangga kan salah satunya
ya mengajak mereka untuk berbuat baik, untuk terlahir dalam surga. Tetapi Sang Buddha pernah tidak mengajarkan para biku Samira untuk terlahir dalam surga? Dari sekian banyak sutta Tipitaka, tidak ada kan? Tidak ada. Tidak pernah Sang Buddha itu mendorong para Samira biku untuk terlahir dalam surga. Tidak mendorong untuk terlahir dalam Brahma. Pasti mendorongnya apa? Menjadi apa? Menjadi duka santakaro kan. Jadi harus mengakhiri duka. Karena apa? Karena ya itu semua adalah amisa. Sedangkan pewaris dhamma artinya kita berjuang untuk terbebas dari duka penderitaan. Bahkan kepada rumah tangga pun juga Sang Buddha sering juga mengajarkan untuk supaya terbebas dari duka pada rumah tangga. Ya makanya kan banyak dari mereka juga mencapai kesucian kan. Visakha, Anathapindika, mereka mencapai kesucian. Ya karena Sang Buddha juga mengajarkan jalan untuk membawa kepada lenyapnya duka penderitaan. Tetapi ya tugas biku ya salah satunya memang mengajak rumah tangga untuk terlahir, maksudnya untuk supaya terlahir dalam surga, dalam artian ajaran-ajaran yang membawa kelahiran dalam surga. Tetapi itu pun juga bukan tujuan utama. Tujuannya tetap adalah nibbana, pembebasan, dan itu disebut sebagai dhammadayata. Kalau kita bisa mencapai nibbana, yaitu kita menjadi dhammadayata, pewaris dhamma. Kalau kita belum mencapai nibbana tetapi berjuang untuk mencapai nibbana, ya kita artinya sedang berjuang untuk menjadi seorang dhammadayata. Itu masih mending ketimbang kita berjuang untuk menjadi seorang amisa dayata, pewaris amisa, pewaris materi. Nah itu memalukan. Kita menjadi samira biku tujuannya supaya hidup nyaman, supaya terkenal, supaya masyhur, ya itu memalukan. Sehingga mengapa Sang Buddha selalu ketika menyapa para biku pasti menggunakan istilah bikawe. Bikawe, wahai para pengemis, kan begitu kan, supaya kita ingat kalau kita pengemis. Tetapi kalau sesama biku tidak menggunakan istilah bikawe, istilahnya ayasma atau bante, sahabat atau yang terhormat, sesama biku. Tetapi kalau Sang Buddha kepada siswanya selalu mengingatkan bikawe, wahai para pengemis, kan gambarnya begitu supaya kita ingat. Kalau tidak begitu ya nanti tidak ingat. Kita merasa hidupnya nyaman kemudian tidak ingat bahwa kita tujuannya apa, kita datang dari mana. Dan itulah mengapa kita harus selalu ingat bahwa kita harus berjuang untuk menjadi dhammadayata. Ya, paling tidak kita berjuang. Dan itu yang harus kita perjuangkan. Ya. Terima kasih. Ya.